Apa itu Ombudsman Republik Indonesia? Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN-BUMD, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Tugas Ombudsman Republik Indonesia antara lain menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Dalam menindaklanjuti laporan masyarakat yang terdapat dugaan maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia akan melakukan serangkaian pemeriksaan. Lalu, apa saja kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 28 Ayat 1 dan 2, kewenangan Ombudsman Republik Indonesia adalah: Ayat 1. A. Memanggil secara tertulis terlapor, saksi, ahli dan/atau penerjemah untuk diminta keterangan. B. Meminta penjelasan secara tertulis kepada terlapor dan/atau C. Melakukan pemeriksaan lapangan. Ayat 2. Ombudsman Republik Indonesia dapat melihat dokumen asli dan meminta salinan dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan. Mengapa pejabat publik perlu memenuhi panggilan Ombudsman Republik Indonesia? Yang pertama, untuk melaksanakan prinsip mendengarkan para pihak dan hak bagi terlapor untuk memberikan penjelasan. Dan yang kedua, sebagai wujud kepatuhan para terlapor atau terpanggil pada ketentuan undang-undang. Dalam proses pemeriksaan, apa yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia jika terlapor dan saksi tidak memenuhi panggilan yang ketiga? Ombudsman Republik Indonesia dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia menghadirkan terlapor dan saksi secara paksa. Penghadiran paksa dilakukan terhadap terlapor atau saksi yang tidak memenuhi panggilan 3 kali dengan alasan yang sah, atau ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 31 dan MOU Ombudsman Republik Indonesia dan Polri. Ombudsman Republik Indonesia baik pusat maupun perwakilan memiliki kewenangan yang sama dalam penghadiran paksa. Bagaimana mekanisme permintaan bantuan penghadiran paksa oleh Ombudsman Republik Indonesia di pusat? Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan surat permintaan bantuan kepada Polri, ditujukan kepada Kapolri untuk perhatian Irwasum Polri dengan tembusan Kabaharkam Polri atau Kadif Propam Polri disertai identitas terpanggil, dan melampirkan fotokopi 3 surat panggilan yang tidak dihadiri oleh terpanggil. Irwasum Polri meneruskan permintaan kepada Kabaharkam Polri dalam rangka mendampingi dan mengamankan tim Ombudsman Republik Indonesia guna menghadirkan terpanggil yang bukan anggota Polri. Sedangkan untuk terpanggil anggota Polri diteruskan kepada Kadif Propam Polri. Kabaharkam Polri dan/atau Kadif Propam Polri menindaklanjuti pemberian bantuan kepada Ombudsman Republik Indonesia paling lama 5 hari kerja setelah menerima surat dari Irwasum Polri. Kabaharkam Polri atau Kadif Propam Polri menugaskan personil untuk mendampingi pelaksanaan upaya penghadiran paksa terhadap terpanggil. Lalu, bagaimana mekanisme permintaan bantuan penghadiran paksa Ombudsman Republik Indonesia di perwakilan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia? Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan surat permintaan bantuan kepada Kapolda untuk perhatian Irwasda dengan tembusan Kepala Dirsabara Polda atau Kabid Propam Polda disertai identitas terpanggil dengan melampirkan fotokopi 3 surat panggilan yang tidak dihadiri oleh terpanggil. Irwasda setelah menerima permintaan tertulis Ombudsman Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 hari kerja meneruskan permintaan tersebut kepada Dirsabara Polda dalam rangka mendampingi dan mengamankan tim Ombudsman Republik Indonesia guna menghadirkan terpanggil yang bukan anggota Polri. Sedangkan untuk terpanggil anggota Polri diteruskan kepada Kabid Propam Polda. Dirsabara Polda dan/atau Kabid Propam Polda menindaklanjuti pemberian bantuan kepada Ombudsman Republik Indonesia paling lama 5 hari kerja setelah menerima surat dari Irwasda. Dirsabara Polda atau Kabid Propam Polda menugaskan personil untuk mendampingi pelaksanaan upaya penghadiran paksa terhadap terpanggil. Bagaimana teknis pelaksanaan bantuan penghadiran paksa? Asisten Ombudsman Republik Indonesia bersama dengan petugas Polri menunjukkan surat tugas kepada terpanggil. Surat penghadiran paksa disampaikan kepada terpanggil.
Salinan surat panggilan paksa disampaikan kepada atasan atau kepala lingkungan setempat dan atau perangkat desa atau lurah dari pihak terpanggil. Dalam hal terpanggil tidak bersedia memenuhi penghadiran paksa dengan alasan yang sah, setelah terlebih dahulu diberikan penjelasan dan peringatan oleh Asisten Ombudsman Republik Indonesia dan petugas Polri, maka Asisten Ombudsman Republik Indonesia membuat berita acara penolakan penghadiran paksa yang ditandatangani oleh Asisten Ombudsman Republik Indonesia, petugas Polri, dan terpanggil. Dalam hal terpanggil tidak bersedia menandatangani berita acara tersebut, maka dibuat berita acara penolakan menandatangani yang dimuat dalam berita acara penghadiran paksa. Dalam hal terpanggil bersedia hadir pada penghadiran paksa, maka terpanggil akan dihadirkan di kantor Ombudsman Republik Indonesia terdekat atau tempat lain yang telah ditentukan. Dalam hal terpanggil bersedia memenuhi penghadiran paksa, namun tidak bersedia memberikan keterangan atau menolak memberikan keterangan, maka dibuatkan berita acara penolakan memberikan keterangan. Dalam hal terpanggil menolak untuk dihadirkan dan memberikan keterangan, maka Asisten Ombudsman Republik Indonesia membuat laporan polisi atas dugaan pelanggaran pidana pasal 44 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia karena menghalang-halangi pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kepatuhan penyelenggara pelayanan publik cermin pemerintahan yang baik.